Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca pemikiran para pendiri bangsa tentang negara merdeka, pada umumnya kita mengetahui bahwa terdapat tiga tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun bahwa tokoh lain juga berpidato seperti Sumitro, Margono, Sanusi, Susilo-Diningrat, Wiranata-Kusuma, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena anggota BPUPKI ditugaskan untuk membahas dasar negara, bukan sekedar menjadi pandangan pasif. Dokumen otentik tentang jalannya persidangan BPUPKI sempat dinyatakan hilang. Sebelumnya, yang menjadi rujukan utama adalah naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya Muhammad Yamin. Siapakah Muhammad Yamin? Muhammad Yamin lahir di Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903, wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollands Island School atau HIS Palembang. Kemudian ia melanjutkan ke Algemene Middelspear School atau AMS di Yogyakarta. Di sekolah AMS ini ia belajar sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti bahasa Yunani dan Latin. Ia berencana melanjutkan pendidikan ke Belanda, tetapi diurungkan karena ayahnya wafat. Akhirnya ia melanjutkan kuliah ke Hogeschool ke Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Yamin adalah seorang penulis dan aktivis. Ia melahirkan banyak karya. Ia juga aktif di Jong Sumaterane Bon. Pada tahun 1942, ia menjadi anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia menjadi anggota Polsrad Gerindo. Pada saat pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada tahun 1945, ia terpilih menjadi anggota BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menjadi anggota DPR RI. Kemudian Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1953 sampai 1955, kemudian Menteri Urusan Sosial dan Budaya tahun 1959 sampai 1960, dan Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai 1962. Dan jabatan terakhir adalah Menteri Penerangan pada tahun 1962 sampai 1963. Nah, bagaimana kiprah Muhammad Yamin dalam ikut serta merancang Indonesia menjadi negara merdeka? Muhammad Yamin, ia adalah salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni adalah Muhammad Yamin. Ia menyampaikan pidato pada 29 Mei sekitar 20 menit. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan. Poin keempat ini memiliki poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, yaitu kesejahteraan rakyat. Akan tetapi notulen sidang tanggal 29 Mei 1945 dari koleksi Pringgodigdo memiliki versi yang berbeda dengan naskah yang dimuat pidato Muhammad Yamin. Kemudian selain itu Muhammad Yamin juga disebutkan
membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan naskah visi pidatonya. Dalam konsepnya tertulis, Muhammad Yamin itu menuliskan 5 poin bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah poin-poin yang dirancang dalam konsep negara merdeka menurut versi Muhammad Yamin. Sekian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.